Welcome back to Bali in your hand, bring in your hype and headliners. Bersama saya Rama dan Okta. Di sini kita akan membahas atau memamerkan tentang acara, terus UMKM, tempat-tempat baru, sama aktivitas populer di Bali. So, what's new in Bali? Kali ini, UMKM Spotlight sedang berada di Namaste 21. Namaste 21. Namaste 21. 21. Lebih tepatnya Namaste 21. Ah. Tapi biar lebih asik, Namaste 21. Namaste. Aca. Kita sekarang lagi sama Mbak Novi. Mbak Novi. Iya, Mbak Novi. Ini alamatnya di jalan Kita berada di Padang Galak Sanur. Padang Galak Sanur. familiar nggak? Iya. Pasti familiar karena just a meter away kita bisa lihat laut dari sini. Iya. Kan ada pura juga sebelah Ya, ada situ ya. pura dan Itu juga tempat cukup sembahyang terkenal dan puranya. tempat ini terkenal dengan tempat upacara. Iya. Si. Pantai Padang Galak. Iya. Nah, ada nih tempat sebelah. Apa itu namanya, Bu? Yang besar ini. Yang besar itu Taman Festival. Taman Festival Bali. Jadi Cukup patokannya ya, legendaris. ketemu Taman Festival Bali sebelumnya. Kurang lebih 10-15 meter. Sebelum pos Calang ya, Mbak Novi, saya ingin tanya nih, awal mula usahanya ini idenya dari mana? Gimana ceritanya nih? Iya, Kok bisa tiba-tiba enggak gitu? iya betul. Sebenarnya awal mulanya usaha ini kita berdiri 2020. But 2020 masih belum seperti ini. Ini adalah usaha yang sebenarnya secara tidak sengaja akhirnya menjadi kita seriusin. Jadi awalnya itu sebenarnya karena kami bersama dengan para karyawan dari sebuah perusahaan kena COVID-19, lalu kita dirumahkan dan nggak bisa bikin apa-apa. Sementara saya baru saja hijrah ke Bali ini pada tahun 2019 Agustus. Kebayang dong, baru beberapa bulan Iya. sudah harus dirumahkan. Padahal kan kita pindah ke sini, bekerja dengan Betul. baik. Nggak kebayang kalau ada kejadian pandemik Mayor seperti yang begitu ya. lalu. Iya. Nah, lalu telepon sana sini semuanya nangis kayaknya ya. Karena Iya. ya nggak. Akhirnya saya jadi berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk bisa tetap sustain, tetap bisa menyambung hidup di Pulau Dewata ini. Nah, secara tidak sengaja waktu itu ingat nggak ketika pandemik bener-bener on demand kebutuhan untuk masker. Oh iya. Sementara mahal, kita keluar tuh wajib pakai masker. Betul. Ya, Dan saking harganya takut. digoreng itu. Dan harganya, waduh, nggak bisa beli. Kalaupun ada uang, terbatas sekali, Iya. ya kan? Nah, ketika itu saya berpikir bagaimana caranya saya bisa punya masker dengan uang ya sudah sangat-sangat terbatas. Nah, akhirnya saya coba ambil satu demi satu baju-baju bekas dan saya pelajari dari internet bagaimana cara bikin masker. Ternyata sold out dari mulai satuan. Orang lihat dong, Iya. dibeli di mana gitu ya? Waktu itu kan belum ada. Otodidak. Otodidak banget dong. Tapi kebetulan memang dulu saya bisa jahit lurus. Oh. Jahit horden, jahit spray, itu Belum yang bisa. belok-belok gitu ya? Belum, bisa, jahit lurus tuh bisa. Nah, lalu saya coba bikin, orang suka, beli di mana? Tertarik banget, karena memang nggak ada kan. Saya bikin, wah mulai pesanan, satuan, puluhan. Akhirnya dari yang tadinya baju-baju bekas saya, ya sempat agak habis juga sih. Nah, berawal dari bahannya ya baju sendiri. Ya iya dong, bagaimana kita mau beli, uang sudah Betul, sangat terbatas betul, ya. Itu iya, kan iya. waktu itu unintentionally kan, kita memang bukan sengaja mau bikin. Untuk survive ya. Iya, nah akhirnya karena sudah mulai puluhan, ratusan, ya saya sudah mulai beli bahan. Dan akhirnya dari situlah modal itu jadi ada. Laku jual, dijual lagi, laku lagi, akhirnya bertambah. Nah kemudian 2021, saya berpikir apalagi nih, karena masker kan sudah mulai banyak nih, Iya. ya kan? Harga juga udah mulai turun Udah mulai dong, ya turun. kan? Saya pasangin dengan pouch, bagus juga nih masker pakai pouch.
Nah, masih jarang kan? Laku. Ternyata banyak lagi yang bikin. Iya. Tahu sendiri lah netizen ya. Banyak lagi yang bikin. Waktu itu andalan saya memang online. Setiap posting di Facebook pasti sold out gitu. Jadinya saya tertantang. Apalagi nih? Udah masker, pouch, apalagi? Disitulah awal mulanya saya belajar bikin tas. Kayaknya seru nih. Kan belum ada tuh perempuan pakai masker, pakai tas sejodoh gitu ya. Matching gitu ya. Iya, matching. Nah, akhirnya lama-lama saya bikin begini postingannya. Beli tas, gratis masker. Gratis masker. Tapi lama-lama saya berpikir, tas apa lagi? Dari mulai yang simple pouch, clutch, tote bag, akhirnya lupa saya maskernya. Saya lupa maskernya. Akhirnya saya ngedesain terus ke tas. Dan lupa maskernya. Dan seiring dengan waktu kan 2021 akhir, masker kan udah ada di mana-mana juga gitu ya. Nah, kemudian 2021 akhir saya sempat ke Kuta. Waktu itu sih masih ini ya, masih pembatasan ya. Gitu ya. Masih tutup semua. Nah, kebetulan saudara yang dari Sumatera ke sini nggak bisa terbang karena memang masih pembatasan. Sementara udah booking hotel, nggak refundable. Sayang nih 3 hari katanya. Ya sudah, saya angkat mesin jahit saya jahit di hotel. Nah, kemudian hari terakhir jalan yuk ke Kuta. Masa Sebentar. Mesin jahit dibawa ke iya, hotel. kan portable. Oh. Hanya segede ini. Iya, ada. Itulah awalnya. Dan ada sebenarnya segede ini. Itu jangan bilang itu kenang-kenangan itu sejarah. Nggak saya jual memang. Nah, akhirnya angkat mesin jahit, terus hari terakhir, yuk kita jalan yuk ke Kuta, masa cuma di hotel saja. Nah, kita jalan ke Pantai Kuta. Nah, ketika itulah akhirnya yang mengubah hidup saya. Di situ saya benar-benar di tepi pantai yang kotor sekali dan semua sampah di sepanjang pantai dan di sepanjang perairan sekian meter ke depan. Saya menangis, ya Tuhan, kenapa saya pulang ke Indonesia jadi begini? Di luar negeri orang nggak kenal Indonesia. Tapi karena saya basically perawat, saya bekerja sebagai perawat di luar. Ketika ditanya, kamu orang apa Indonesia? Di mana itu? Kamu tahu Bali? Oh, I've been there. Oh ya, saya orang Bali. Akhirnya saya ngaku saya orang Bali supaya orang tahu gitu. Nah, lebih familiar gitu. Iya, di situ saya menangis, ya Tuhan, begitu indahnya Bali. Dan begitu legendarisnya, bahkan Indonesia itu dikenal di luar, Balinya yang dikenal. Kenapa jadi begini, sampah semua? Nah, disitulah akhirnya saya memutuskan kalau memang akhirnya saya harus berada di dunia perjahitan ini, izinkan saya bisa memiliki kontribusi untuk alam. Supaya sampah-sampah yang ada sekarang, kan itu notabene plastik yang nggak bisa larut kan? Betul. Nah, supaya sampah-sampah seperti ini tidak bertambah. Karena kan produk-produk seperti tas, dompet, itu tetap dibutuhkan oleh siapapun. Betul. Dari umur berapapun, dari gender apapun, itu dibutuhkan. Nah, kalau saya ada di bagian yang memproduksi bahan produk-produk yang dibutuhkan oleh umat manusia ini dengan memakai bahan ramah lingkungan, maka saya akan ikut berkontribusi merawat bumi. Itulah janji saya ketika itu. Meskipun saya belum tahu apa iya benar saya masih di sini atau nanti saya balik lagi kerja. Tetapi by the time akhirnya seperti yang Anda lihat sendiri, saya tetap eksis di sini dan akhirnya di situ setelah pulang saya berpikir apa bahan ramah lingkungan yang bisa saya pakai. Jadi, untuk seterusnya ramah lingkungan. Iya, betul. Nah, muncullah upcycling perca endek karena Bali kan terkenal dengan kain endeknya. Bahkan setiap hari Selasa kita wajib pakai endek. Nah, kalau jahit endek, terus sisanya kemana? Nggak bisa diapa-apain kan? Betul. Nah, akhirnya saya coba untuk mengangkat perca-perca endek tersebut dari belusukan dari penenun yang sisa-sisa, dari penjahit juga yang sisa-sisa. Supaya kenapa? Tidak menyampah, tidak numpuk, dan tidak terbuang sia-sia. Di setiap lembaran kain endek ini, benang demi benang, itu ditenun dengan doa. Jadi di setiap benangnya ini dalam lembaran kain endek, meskipun dia perca, terselip doa para penenun. Kalau itu disia-siakan, betapa kita generasi yang tidak tahu berterima kasih untuk ikut melestarikan budaya. Nah, jadi selain kontribusi terhadap alam, juga kontribusi terhadap pelestarian budaya. Itu sih sebenarnya. Lalu apalagi nih kalau cuma endek doang kayaknya kurang menarik. Bahkan kalau saya survei ya, sepertinya lokalan itu juga udah bosan dengan endek. Apalagi anak-anak mudanya.
bosen dengan endekan karena terus sering. iya dengan kayaknya aduh kuno banget, klasik banget. Dari mulai di dalam perut sampai dia nanti menikah bahkan sudah meninggal juga tetap kain dek. Nah, saya coba untuk mengkombinasikan dengan berbagai macam seperti material tetapi masih ramah lingkungan. Makanya ada goni, ada kulit seperti ini. Tapi ini sebelum memutuskan untuk pakai goni ini, apa Ibu ada bikin trialnya? Saya searching dulu, kan kejadiannya di tepi pantai itu. Saya kalau memang harus di sini kan masih masker, masih di situ kan, masih kain-kain kanvas yang saya jahit. Akhirnya pulang dari sana saya googling memang apa nih bahan ramah lingkungan yang bisa saya pakai. Ada macam-macam sih ya, ada ekoprint dan lain sebagainya. Cuma saya pikir, aduh keterbatasan saya yang cuma basicnya perawat doang, saya nggak tahu tentang ekoprint, apalagi ya. Nah ketemulah goni, ternyata goni itu kan memang sangat ramah lingkungan. Dari serat-seratnya ini, kalau durability-nya tidak perlu diragukan. Karena kenapa? Kopi 50 kilo, kedelai, beras. 1 kuintal. Ngangkatnya pakai apa? Pakai goni. Artinya nggak perlu ngetes durability-nya. Ya kan? Kalau misalnya mindahin dia pakai kayak kaitan gitu, seret. Dan nggak rusak, malah dipakai lagi. Jadi untuk durability, tas kan perlu durability yang bagus, ya kan? Karena kan ngangkat yang berat-berat. Oh, kayaknya ini nih bisa nih. Nah, akhirnya saya mulai hunting, cari goni, kemudian saya coba desain dan saya menambahkan selain aksen-aksen budaya lokal dan selain juga bahan ramah lingkungan, yang saya tambahkan di setiap desain saya akan menyelipkan fungsinya yang sangat-sangat multi. Jadi bukan hanya sekedar tas, tetapi memang ada fungsi-fungsinya seperti ini organizer sepintas hanya seperti ini simple, tetapi ketika kita buka kita bisa menyelipkan semua hal di sini, dari mulai tablet, handphone, di tempat kacamata. Nih, saya sampai perhatikan ke sana, kacamata. Di sini charger atau earphone. Kemudian dia bisa nyimpen kartu-kartunya, ada pulpennya juga. Tuh, jadi multi dia. Iya, di satu tempat tetapi ada banyak hal yang dipergunakan oleh si owner. Gitu. Nanti bisa menyimpan masa lalu juga nggak? Kayaknya sih bisa diselipin di dalam kantong sini. Itu yang saya cari. Semua memori masuk sini. Yang perlu dikunci masuk sini. Ada sletingnya. Jadi nggak akan keluar. Berarti kebutuhan kita semua ada di sini. Kebutuhan untuk menyimpan. Mantan. Oke, lewat. Nah, kalau dari ini ya Bu ya, dari desain, motif dan bahan, apalagi nih yang Ibu tawarkan untuk para pemirsa yang lagi sedang menyaksikan? Ya, ada banyak juga sebenarnya sekarang ini masyarakat, terutama di luar ya, tetapi yang di dalam juga yang sudah terliterasi dan sadar lingkungan. Tetapi masalahnya di sini adalah yang kami coba untuk memberikan solusi, kesadaran untuk ikut merawat lingkungan tersebut, kadangkala mereka memiliki keterbatasan untuk menemukan di mana produk-produk tersebut. Di mana bisa ketemu produk ramah lingkungan yang affordable, yang bisa di-custom, yang range harganya tinggi. Nah, kami semua ada di sana. Range harga kami itu dari mulai 15.000 sampai jutaan. Kemudian produk kami bisa di-custom. Misalnya seperti ini. Pengen dong traveling bag seperti ini namanya by the way Aldi travel bag. Nanti saya ceritakan apa artinya. Nah di travel bag ini pengen dong misalnya agak digedein atau agak dikecilin, kita hadir di sana bisa. Kemudian seperti yang saya sebutkan di awal tadi, produk ramah lingkungan. Untuk netizen yang memang sudah sadar lingkungan, mereka kan tentu membutuhkan produk-produk ramah lingkungan itu memenuhi kebutuhan mereka toh. Nah, kita ada untuk itu. Kemudian range harga tadi juga sudah terjawab. Durability sudah terjawab. Nilai-nilai seninya juga sudah terjawab. Nah, lalu di setiap produk ini itu ada namanya. Kita berikan namanya. Ini semua punya nama. Jadi kita berikan sentuhan yang sangat personal bagi siapapun yang menjadi konsumen kita. Sehingga ketika mereka memiliki ini misalnya ya Aldi atau ini misalnya Sidik, mereka memiliki kecintaan yang lebih hanya daripada sekedar produk. Karena ada nilai yang kita tambahkan di sana. Jadi kita tambahkan hang tag seperti ini. Hang tag yang memang ramah lingkungan. Ini terbuat dari craft paper. Jadi kalau seandainya pun terlepas atau tertinggal dimanapun, dia nggak akan nyampah. Jadi ini dari kertas kalkir, kemudian ini dari craft paper. Dan di dalam satu hang tag ini ada banyak cerita.
Nih contohnya ya, ketika baca hangtag ini, tulisannya di belakang, dibuat dengan cinta dan kehormatan untuk bumi Bali. Tersentuh nggak? Ketika misalnya memiliki ini sidik, ya, ini hangtagnya. Namanya ada nih sidik. Sidik itu apa sih? Ini namanya sidik clutch, ya. Mari kita baca. Ketika baru saja lahir, ia sudah langsung dipinang. Kala itu ia bahkan belum sempat memiliki nama. Saat ia harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk bertemu sang pujaan hati, ayah angkatnya setia mendampingi dan mengasuhnya dengan seluruh cinta kasih. Terinspirasi oleh kebaikan hati seorang sidik, lelaki baik hati, rajin dan berwajah tampan, lahirlah sebuah nama untuk sang buah hati, Sidik Clutch. Semoga kebaikan dan kebahagiaan akan senantiasa menemani siapapun yang akan meminang dan memakainya dalam keseharian. Jadi ceritanya, ketika saya mencoba mendesain, waktu itu ini produk baru, saya desain sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan unisex. Jadi ini unisex. Sebuah clutch yang bisa dibawa dengan sangat ringkes. Bisa hanya seperti ini, kemudian kantongnya ada banyak, kemudian ada tali handle-nya, kemudian kalau mau di-sling juga bisa. Oh iya, ini sini. Iya, bisa di-sling. Ya? Iya, ada cantelannya. Dan di dalam itu ada banyak sekali kantong. Nah, ketika ini baru aja jadi, ada beberapa saya bawa ke suatu tempat di instansi pemerintah, langsung dipinang, tapi belum punya nama. Lahirlah ceritanya tadi melalui hangtag ini. Dan yang meminang itu, Bu, kita perlu souvenir nih. Ada yang datang dari pusat. Yang mana Pak? Ini mau nggak? Oh iya, saya borong semua. Akhirnya si bapak tersebut menjadi nama dari produk yang baru lahir tadi yang belum sempat diberikan nama. Berarti bapak itu yang menjadi ikonnya itu. Iya. Iya. Nah, jadi dari setiap, nah ini ada lagi ceritanya nih Aldi. Ada lagi ceritanya Aldi. Okay. Kemudian ini juga ada ceritanya nih. Jadi setiap produk itu punya cerita. Ini mahasiswa saya Tara. Oh, cantik banget. Nah, kalau penasaran nanti lihat ceritanya. Jadi melalui hangtag ini kita bisa mendapatkan sentuhan personal untuk siapapun yang memilikinya. Nah, cerita tentang dibuat dengan cinta dan kehormatan untuk bumi Bali. Saya baca ya. Dari pulau kecil Bali, nama C21 Handmade bersama dengan para artisan tas yang memiliki nilai kerja tangan yang otentik bekerja sama mengintegrasikan elemen-elemen etnik dengan keahlian tradisional para penenun endek yang tekun menganyam setiap helai benang dengan tangan mereka sendiri untuk menciptakan produk yang indah. Benang yang mewakili keindahan alam Bali dan air terjun yang gemerlap hingga matahari terbenam yang mempesona. Tas-tas ini adalah wujud dari keindahan alam dan kekuatan untuk perubahan positif bagi manusia dan bumi. Setiap kali Anda membeli tas tenun endek ini, Anda membawa sepotong keindahan Bali yang berharga, serta komitmen untuk mendukung pelestarian lingkungan dan tradisi budaya. Setiap tas memiliki cerita di baliknya. Cerita tentang para pengrajin yang menghadapi tantangan dan kerja keras untuk menghidupi keluarga sambil menjaga warisan budaya tetap hidup. Keren. Jarang loh ada bikin produk terus dibikin story-nya, dikasih nama. Udah. Nama adalah brand, biasanya begitu kan? Jadi kalau Bapak beli, cerita yang saya bacakan tadi itu ikut bersama dengan produk ini. Sehingga ketika sampai di rumah, nggak taruh sembarangan jadinya kan. Wih, ini ada sesuatu nih di sini. Karena sebagus apapun kita mendesain produk, storytelling-nya yang membuat produk tersebut lebih memiliki value di mata si ownernya. Gitu. Dan itu yang kami mau. Misi itu yang kami mau. Bahkan kami akan menitipkan buy less, think twice. Jangan beli kalau nggak perlu. Oke. Ya, kembalikan. Ayo bu, biasa kan, ayo bu, beli, diskon. Buy one. Kalau kita nggak, Pak jangan beli kalau nggak perlu. Iya. Butuh nggak? Gitu. Ya, tapi kalau beli dirawat. Iya. Gitu. Kita nggak ngomong buy me sir, buy me. Nggak kita ngomong gitu. Don't buy. If you don't need it. Nah, berarti kalau misalnya ada pesanan ini, misalnya 1.000 ibu bikin ini. Oh iya. Wajib itu. Kan ada namanya. Di sini ada semua yang saya bacakan tadi. Lalu ada care instruction-nya juga. Bagaimana cara merawatnya? Tuh ada. Ya. Bagaimana cara merawat produknya? Ada. Kemudian thank you card-nya juga ada. Kemudian barcode-nya kami juga ada. Jadi ini tuh wajib ada. Kemudian si pita yang hijau ini made with love in Bali. Okay. Hijau adalah lambang dari Go Green. Hijau adalah lambang dari Go Green.
Nah, jadi terjawab kan, apalagi sentuhan-sentuhan yang kami berikan. Antara lain yang seperti barusan saya sebutkan. Oh, oke. Dari 2020 ya mulainya itu ya? Iya, kita lahir 2020. 2020 baru lahir sampai sekarang 2024 sudah sampai ke negara mana aja nih? Kalau cerita negara sih, let's say Australia, ini Bali loh. Jadi banyak turis. Iya. Beruntungnya kita di situ. Makanya produk kita sudah hampir ke beberapa negara, ke mancanegara. Ke Australia sudah, kemudian ke New Zealand sudah, nyebrang lagi dari Indonesia sedikit ke atas ke Filipina juga sudah lewat Just Tip, kemudian ke Thailand, lalu Bahrain, Kuwait tempat saya bekerja dulu juga sudah. Eropa? Negara-negara Eropa yang sudah itu Belanda, Jerman sudah, ya mereka sangat mencintai produk-produk yang handmade dan juga ramah lingkungan. Jadi mereka sangat memperhatikan detail. Nah, yang belum saya tanya tadi, dari mana ide nama dari Namaste 21? Itu sih sebenarnya lahirnya seiring dengan berkembangnya zaman di kala pandemik. Awal dulu ketika bikin masker, saya memperhatikan masker-masker handmade-nya buatan orang lain. Tuh ada mereknya di sini. Kelihatan eksklusif dan kelihatan lebih mahal gitu. Dibanding hanya masker yang hanya gitu aja nggak ada ini. Saya mikir, waduh saya harus punya logo dong ini. Apa logo saya ya? Ketika itu kan saya masih ya belum terlalu pintar ya untuk berbisnis seperti ini karena basic saya bukan di sini. Saya pikir apa ya? Waduh apa ya, nama saya N. Masa iya Novi? Lebay banget ya kan ya? Kayaknya lebay dan murahan juga ya kan, Novi ada di mana-mana. Aduh apa ya? Akhirnya saya mengangkat nama Namaste tadi karena ketika itu kita nggak boleh salaman kan? Kan nggak boleh bersentuhan. Kita harus merentangkan tangan. Gini ya. Iya. Setiap kita mau greeting pasti kan kita Namaste, salam Namaste. Saya pikir, ide yang bagus juga ini kayaknya. Lahirlah nama Namaste. Lalu kemudian pertanyaannya, kenapa ada 21? Ada 21. Namaste sendiri sebenarnya punya filosofi yang sangat bagus ya. Damai, salam damai, cinta bumi juga, cinta sesama. 21 itu adalah kita berdua menjadi satu. Ketika Bapak membeli produk saya, harapan saya, misi saya, kita satukan, merawat bumi, melestarikan budaya. Keren tuh. 21. Ini kalau dalam konsepnya orang Bali, ini adalah bagian daripada yang namanya Trihita Karana. Iya. Itu dia. Apa itu? 3 hal yang menyebabkan untuk kebahagiaan. Hubungan yang baik antara manusia dengan alam, hubungan yang baik antara manusia dengan manusia, hubungan yang baik antara manusia dengan pencipta. Masuk ya? Masuk Pak Eko. Kesambar petir kayak dia. Nah, dari saya ini terakhir nih. Kenapa kita harus memilih produk ini? Namaste 21. Sorry, Namaste 21. Namaste 21. Why do we have to have it? Ya, sesudah dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, tentu saja masyarakat harus memilih kami. Karena selain memiliki produk yang memenuhi kebutuhan, juga ada misi di sana. Misi untuk melestarikan budaya dan juga merawat bumi. Dengan memiliki contohnya produk ini, kemanapun dibawa, berarti sudah membawa sepotong budaya Bali dan ikut melestarikannya di sana. Kemudian dengan mengkoleksi produk-produk kami, berarti misi untuk melestarikan alam karena durability-nya, kemudian desainnya yang multifungsi, yang memang bisa kami jamin melalui quality control yang bagus. Kami harapkan konsumen itu juga sedikit demi sedikit bisa mulai memiliki kesadaran bahwa membeli sesuai dengan kebutuhan. Kalau membeli sesuai dengan kebutuhan cepat rusak, beli lagi kan Pak? Pilihlah kami. Karena kalau pilih kami, dia tidak perlu sering membeli. Contohnya, ketika dia perlu ransel misalnya, dengan memiliki ransel dari Namaste 21, harapan kita adalah untuk sekian waktu jangka panjang ke depan, konsumen tersebut tidak perlu membeli yang baru lagi. Sehingga kelestarian alam ini bisa bersama-sama kita jaga. Jadi kami bukan hanya sekedar menjual produk, tapi kami menjual value. Terima kasih buat teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di
episode berikutnya. Saya Okta dan saya Rama. Bye-bye. Dah.